Tuhan itu selalu memberi bekal barang siapa yang masuk hadiratnya, siapa yang mencari wajahnya sungguh-sungguh, orang itu mendapat upah, kata firman Tuhan di kitab Ibrani. Upah itu tidak tentu materi, tetapi pasti ada jawaban dari Tuhan. Tuhan itu memuaskan hati dan jiwa kita. Meskipun kita nggak melihat Yesus secara fisik, iman itu membuat Yesus tidak lagi terbatas. Tidak ada batas waktu, tidak ada batas tempat, tidak ada batas jarak. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan hadir di depan kita, di dekat kita seperti waktu itu Yesus berada di dekat Bartimeus. Orang sombong yang peduli sama dirinya sendiri, gak akan bisa didengar doanya. Doa yang didengar itu adalah doa yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan gak interest sama sekali. He is not interested. Interested dengan orang-orang yang interest atau perhatiannya hanya pada dirinya. Apa pikiran orang lain tentang dirinya? Apa pendapat orang tentang dirinya? Apa kata dunia? Tuhan gak tertarik sama hati yang demikian. Tapi Tuhan itu rindu menjawab doa orang-orang yang tulus hatinya. Menjawab doa orang-orang yang sungguh-sungguh butuh. Siapapun mereka, termasuk anak jalanan, Tuhan akan dengarkan. Sebab Tuhan tidak pandang bulu, Tuhan itu tidak memandang manusia. Dia itu cinta setiap orang. Tuhan mengasihi setiap kita. Pokoknya kalau kita datang sama Tuhan itu in a real way. Jikalau kita hampiri tata Tuhan itu dengan sikap hati yang nyata. Tuhan, I really need you. Aku gak basa-basi dan aku gak ikut-ikutan. Dan juga aku gak doa itu seperti orang Farisi demi dilihat orang. Kalau aku doa masuk hadirat Allah, aku sungguh-sungguh cari Tuhan untuk ketemu sama Tuhan. Meskipun aku punya kebutuhan, Tuhan akan memandang aku hina. Karena kalau bukan datang pada Tuhan, kepada siapa aku minta pertolongan. Orang yang datang sama Tuhan itu in a real way, dengan cara yang nyata. Apalagi hatinya merendah, orang seperti itu pasti akan ditemuinya. Tapi yang debat hal-hal yang ambigu, perkara-perkara yang maya, mereka-reka perkara-perkara yang sia-sia, yang gitu Tuhan berkata, besok aja lah ya berdoa, kamu gak siap untuk saya. You're not ready for me. Kenapa kita gak berdoa? Kenapa kita juga merasa susah untuk berdoa? Bukan karena kita harus layak dulu baru kita bisa sembahyang. Kalau gitu gak ada satu orang pun bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Doa itu perlu konsentrasi. Doa itu fokus ke Yesus. Karena itu siapa yang dalam kondisi terpuruk sekalipun, asal dia tulus cari Yesus, jangan tunda. Anda bisa sekarang juga masuk hadirat Allah. Gak usah tunggu layak dulu. Waktu masuk nanti, Anda akan dilayakkan oleh Tuhan, oleh darah Yesus yang ajaib itu. Ada orang-orang yang berdoa gini sikap hatinya. Kenapa Tuhan? Kenapa aku melayani Kau izinkan ini? Kenapa aku mengasihimu? Kok berakhir begini? Kita gak bisa serbu tata Allah dengan tuduhan-tuduhan. Kalau kita mau doanya didengar, ambil arus bawah. Arus bawah itu hamba. Kita gak bisa menghampiri Tuhan dengan sok-sokan. Bahkan meskipun kita merasa berhak untuk menyalahkan Allah, tapi sebenarnya kalau dilihat dan berkaca, kita semua ini orang berdosa, layak apa? Karena itu kalau doa kita mau didengar, ambil arus bawah. Ambil arus bawah seperti Bartimeus ini. Anak Daud, have mercy on me. Dia tidak appeal, dia tidak menuntut Tuhan berdasarkan hukum Taurat. Kalau gitu dia pasti akan gagal. Kalau kita mau hitung-hitungan sama Tuhan, kita semua itu yang salah, Tuhan itu yang benar. Kalau Tuhan buka semua dosa kita, matilah kita. Kita akan bungkam 1000 kata, masuk penjara dan lautan api neraka. Jangan pernah beradu dengan Tuhan. Karena kita gak akan menang, karena kita yang salah, kita ini jatuh dalam dosa. Tuhan tuh mati untuk dosa kita, udah kalah skornya. Kalau kita mau mendapatkan belas kasihannya, hingga mujizatnya, ambil arus bawah. Merendah. Tapi ketika masuk ke departemen meminta sesuatu, Yesus berkata, mintalah kamu akan diberikan, carilah kamu akan mendapat. Kamu akan menemukan, ketoklah pintu akan dibukakan. Ketika waktunya untuk meminta, pastikan jelas apa yang kau mohonkan.
Minta dengan tegas. Apa yang Anda inginkan? Jangan-jangan kita sendiri nggak jelas sama diri sendiri. Aku ini maunya apa ya?